Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwandi SPD ingin melaporkan pelaporan IKI di aplikasi TRK Jabar dengan topik pemecahan masalah penggunaan media presentasi oleh siswa dalam pembelajaran PKSM kelas 11 TBSM. Sebagai pendahuluan, bahwa presentasi merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan, memperkenalkan produk, memberi motivasi, atau memberikan gagasan kepada para audiens. Kebetulan di sini audiensnya adalah siswa di kelas 11 TBSM. Ternyata dalam penyampaian presentasi itu waktunya terlalu lama dan panjang, seringkali membuat audiens atau siswa menjadi bosan dan jadi kehilangan fokus. Selain itu juga, tulisan yang terlalu banyak juga terkadang membuat presentasi menjadi hambar. Saya membuat daftar isi menjadi 4. Yang pertama adalah deskripsi masalah, gambaran permasalahan siswa dalam penggunaan media presentasi. Kemudian yang kedua, akar permasalahan, bahwa banyak atau beberapa kelompok siswa penggunaan media presentasinya kurang menarik. Yang ketiga, saya mencari alternatif solusi, yaitu membuat panduan dalam membuat slide PowerPoint agar menjadi lebih menarik. Yang keempat adalah hasil pemecahan, bahwa nanti bisa kelihatan progresnya setelah dan sesudah saya memberikan panduan, ada perbaikan atau tidak hasil karya siswa yang dipresentasikan di depan kelas. Baik, yang pertama adalah deskripsi masalah, bahwa di sekolah memang perlu adanya kegiatan presentasi yang perlu dipraktikkan di kalangan siswa, karena dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan membuat suasana belajar semakin bergairah. Jadi pembelajarannya itu dua arah, antara guru dan siswa. Siswa diberikan kesempatan dalam bentuk kelompok pada setiap KD 3 pengetahuan untuk tampil di depan kelas dengan membuat media presentasi, sehingga pembelajaran tidak bosan dan dapat menghadirkan pengalaman belajar buat siswa yang terbaik. Kemudian yang kedua, apa akar masalahnya? Akar masalahnya pada saat siswa atau beberapa kelompok maju ke depan, masih ditemukan atau masih ada beberapa kelompok siswa yang membuat media presentasi kurang menarik dari segi tampilan slide-nya, ya, atau mungkin dari segi tampilan teksnya. Nah, kemudian jadi suatu pertanyaan, bagaimana cara membuat tampilan slide PowerPoint untuk presentasi di depan kelas menjadi menarik? Nah, ini saya memberikan contoh atau menampilkan contoh. Pada saat awal presentasi, itu ada beberapa siswa yang membuat slide PowerPoint hanya kalimat saja atau hanya beberapa kata saja. Jadi di sini tulisan hurufnya terlalu kecil, kemudian terlalu padat, ya. Jadi kurang menarik. Jadi seperti kita membaca di Word atau di PDF. Nah, kemudian juga ada juga yang sudah lebih baik dari segi slide-nya, sudah ada warnanya. Tetapi ada catatan di sini dia tidak menampilkan, siswanya itu tidak menampilkan gambarnya, sedangkan dari PowerPoint yang dikuatkan adalah dari segi gambarnya. Bagaimana alternatif solusinya? Ada 6 alternatif solusi. Yang pertama dari segi template-nya, template dari PowerPoint, yaitu menggunakan template slide yang sesuai dengan materi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi teksnya. Teksnya harus disusun secara sederhana
dan mudah dibaca oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah animasi. Sebagusnya atau biar kelihatan lebih menarik, ditambahkan animasi dan transisi di slide PowerPoint-nya. Kemudian yang keempat dari segi gambar, kalau bisa dikuatkan dengan gambar sebagai media agar menarik buat siswa pada saat dilihat. Kemudian dari segi warna, usahakan memilih warna yang sesuai dengan tulisan. Jadi kalau bisa background-nya putih, jangan tulisannya juga putih, atau background-nya hitam, tulisannya agak gelap. Kemudian dari segi tampilan, menerapkan tampilan slide yang berbeda. Jadi slide 1, 2, 3 kalau bisa berbeda, biar kelihatan lebih menarik. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya tampilkan, yaitu pada saat saya menampilkan PowerPoint di KD 2, yaitu memahami kelistrikan sistem sinyal sepeda motor. Ini saya menggunakan template dari PowerPoint, jadi ada gambarnya, ada judulnya, kemudian ada warnanya yang kelihatan kontras, ya, biar kelihatan menarik. Kemudian yang kedua dari segi teks, saya di sini menguatkan dari gambarnya, teksnya hanya untuk merangsang pola pikir anak kira-kira apa yang Anda pikirkan di teks itu. Jadi teksnya disusun secara sederhana dan mudah dibaca oleh siswa. Kemudian yang ketiga, kalau bisa pada satu slide itu ditampilkan animasi. Dan animasi itu sudah ada fiturnya di PowerPoint. Jadi biar kelihatannya menarik, tidak monoton atau kaku. Ini saya menampilkannya dalam bentuk panah ya. Jadi panah ini di zoom, kemudian kelihatan seperti ini. Untuk di KD ketiga, yaitu sistem starter. Kemudian yang keempat, sebisa mungkin dan semenarik mungkin kalau bisa di PowerPoint itu ditampilkan gambar yang menarik dan bisa menjadi nambah wawasan ke siswa. Kemudian warna juga kalau bisa warnanya yang cerah, tidak redup, ya, sehingga mata anak itu tertuju kepada PowerPoint dan enak dilihat. Usahakan memilih warna yang sesuai dengan tulisannya. Jadi kalau tulisannya hitam, backgroundnya putih, itu jadi kelihatan tulisannya. Dan tulisannya juga jangan terlalu kecil-kecil. Kemudian hasil pemecahannya setelah diamati dari KD 1, KD 2, dan KD 3, ternyata beberapa siswa ada juga yang sudah ada perbaikan. Dari yang 70% masih belum paham, ini sudah meningkat sekitar 65% yang sudah paham. Jadi 45% mungkin nanti bisa dikembangkan lagi di KD keempat. Nah, ini hasil awal KD 1 seperti ini, hanya tulisan saja, tidak ada slide-nya yang menarik, kemudian tidak ada gambar. Kemudian pada hasil akhir KD ketiga di sistem starter, ini sudah ada perbaikan. Sudah ada gambar, kemudian template-nya menarik, kemudian kata-katanya juga tidak terlalu banyak atau terlalu padat. Nah, alhamdulillah sudah ada perbaikan, walaupun hanya 65%, tapi sudah ke arah yang lebih baik lagi. Sebagai penutup, maka dari kegiatan presentasi ini kita bisa mengambil manfaatnya. Yang pertama, memaparkan informasi yang disampaikan kepada siswa, yaitu informasi tentang mata pelajaran PKSM. Kemudian juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri dalam berkomunikasi secara interpersonal maupun umum. Jadi bisa ngomong di depan tanpa canggung lagi dan bisa berani untuk mengungkapkan gagasan-gagasan atau informasi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan. Jadi kemampuan pola pikir anak, wawasan anak itu di mata pelajaran PKSM udah sampai di mana dia. Nanti kelihatan di slide PowerPoint-nya. Nah, sebagai sumber rujukan, saya mengambil 3 di internet. Ya, ini bisa ditampilkan di sini, ada Edukasi Kompas, kemudian Tokopedia, dan utakatik.com. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa laporkan untuk IKI di aplikasi TRK Jabar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang bisa menonton ini bisa menjadi rujukan
Kedepannya